Sifon vanilla terworth it menurut aku. Ini hasilnya kempus lembut kayak gini, kayak makan kapas. Rasa vanilanya enak banget keciumnya, aroma dan rasa dari sifonnya itu sendiri juga udah enak, memanjakan lidah banget. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita bikin. Hai semua, balik lagi channel Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon vanila. Ini tuh pakai 7 butir telur yang dipisahkan kuning dan putihnya. Walaupun kuning telurnya kelihatan tadi pecah, tapi aku pastiin putih telurnya tuh nggak kena kuning telur sama sekali, bersih. Dan ini kuning telurnya pertama kita mixing dulu, pakai hand whisk aja cukup. Terus kemudian tambahkan minyak sayur atau minyak canola. Lalu kemudian tambahkan susu cair plain yang full cream boleh. Lalu kemudian tambahkan vanilanya. Nah, aku suka banget sama vanila merek ini, jadi aromanya enak banget. Terus kemudian tambahkan garam dan aduk rata lagi. Sebentar aja, sekedar rata aja, baru kemudian kita mau tambahkan tepung terigunya. Di sini aku mau sambil ayak, kita pakai tepung terigu yang protein rendah atau kalau bogasar itu yang kunci biru. Kemudian sambil diayak, lalu setelah diayak habis, baru kita mixing lagi. Cukup pakai hand whisk lagi aja sampai dia lebih lembut, udah nggak ada yang bergerindil. Lalu kemudian sisihkan dulu. Nah, setelah seperti ini sisihkan, kita mau beralih ke wadah lainnya. Di sini aku mau mixing putih telurnya. Yang tadi aku sebut putih telurnya bersih, nggak ada kena air, nggak ada kena tetesan kuning telur walaupun sedikit, atau kena bahan-bahan lain nggak ya, benar-benar bersih. Lalu tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon sambil dimix pakai kecepatan rendah. Lalu tambahkan juga dengan gula pasir, atau kalau ada gula kastor boleh pakai gula kastor, aku pakai gula kastor. Lalu kemudian ini dimasukkan gulanya juga bertahap aja. Masukkan 3 tahap pencampuran, masih pakai kecepatan rendah, atau kita mixing sampai selesai, sampai ke teksturnya menjadi lebih stiff peak, jadi tidak soft tidak kaku juga, jadi berada di tengah-tengah. Jadi kalau kira-kira diangkat stick mixernya itu dia akan membentuk jambul sedikit melengkung. Nah itu aku nggak pernah pakai patokan waktu, jadi kita mixing putih telurnya sampai stiff peak, cukup pakai kecepatan rendah dan sedang aja, jangan pernah pakai kecepatan tinggi supaya mengembang cake nantinya tidak mengempes, tidak cepat mengempes lagi gitu ya. Jadi dia tetap kokoh karena di mix menggunakan kecepatan rendah aja. Setelah ini di mixing sampai dia menjadi lebih stiff peak, baru nanti kemudian kita akan campurkan ke adonan vanilanya tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian kita campurkan. Mencampurkannya pun perlahan-lahan aja, mau pakai spatula aja nyampurinnya boleh. Aku mau pakai hand whisk di sini supaya ngaduknya cepet rata, tapi gerakan ngaduknya sedikit kayak gitu. Tapi kalau mau pakai spatula, jaga-jaga over mixing ya nggak apa-apa juga. Di sini 3 tahap pencampuran, nggak langsung blak banyak. Khawatirnya kalau terlalu banyak masukin, kita nanti ngaduk-ngaduk terus, akhirnya adonannya malah banyak masukin udara, akhirnya jadi encer. Dan di sini tahap kedua lanjutkan sampai habis. Jangan lupa ya, dari awal kita mulai mulai mixing kuning telur tuh kita udah harus panasin ovennya, karena kita akan panggang. Mulai panggang itu setelah oven panas sekitar 10 atau 15 menit. Nah ini kan udah tahap ketiga pencampuran nih, kita aduk rata dan aku juga ganti ngaduknya pakai spatula biar bagian bawahnya ke aduk sempurna. Jadi kalau bisa dilihat nih, saat aku pakai spatula masih ada adonan yang berwarna kuning, itu berarti belum tercampur dengan putih telurnya. Setelah rata baru kita tuang ke loyangnya. Nah, aku pakai loyang ukuran 20 cm, atau kalau mau pakai loyang ukuran 22 cm juga masih sesuai. Kita pakai loyang bongkar pasang khas sifon kayak gini, nggak perlu dioles apapun, langsung tuang aja adonannya habis bersih, baru kemudian nanti tinggal kita ratakan aja.
Kenapa harus loyang bongkar pasang? Karena kan ini nggak dioles ya, jadi biar cake-nya itu nempel di pinggirannya, dia jadi tinggi. Dan karena nempel itu, kalau nggak pakai loyang bongkar pasang bakal susah ngeluarinnya kayak gitu. Ini aku ratakan pakai sumpit atau apalah, ujung sendok juga bisa, diputer-puter aja sampai rata, baru kemudian aku hentakkan beberapa kali dan siap untuk dipanggang. Set suhunya untuk ovennya aku set di suhu 175 derajat dulu di awal, api atas bawah lamanya 15 menit. Lalu kemudian setelah 15 menit, setelah bagian cake atasnya itu sudah mulai lebih berkulit, aku lakukan slit atau mengiris bagian atasnya kayak gini supaya nanti mekarnya lebih beraturan. Tapi kalau nggak ngelakuin langkah ini juga nggak apa-apa, nanti dia bakal tetap mekar, tapi nanti cracknya paling berantakan aja gitu, nggak beraturan, tapi itu nggak masalah. Lalu kemudian ini dipanggang lagi, kita turunin suhunya di 120 atau 130 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 90 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini dia hasilnya yang udah matang. Aku balikan kayak gini sampai lebih adem, kurang lebih sejaman deh. Lalu kemudian tinggal dikeluarkan dengan langkah seperti ini. Atau kalau yang mungkin belum berpengalaman, takut cake-nya kempes dipencet-pencet kayak gini, boleh menggunakan pisau, dislit pinggirannya pakai pisau, disisir gitu maksudnya, diiris bagian pinggirannya, baru kemudian nanti tinggal dikeluarin bagian bawahnya aja. Ini bisa dilihat hasilnya tetap bagus ya. Lalu kemudian tinggal bagian bawahnya sama, aku tekan-tekan juga kayak gini, baru kemudian nanti tinggal di balikan aja dan copot. Ini gunanya loyang bongkar pasang, jadi dia cake-nya tetap bagus. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, mau pakai loyang biasa yang agak tinggi ya nggak apa-apa, ntar tinggal langsung potong dari loyangnya juga bisa-bisa aja ya. Dan ini dia hasilnya, tetap mulus atas bawahnya ya. Lalu kemudian tinggal kita potong aja. Ini hasilnya enak banget, wangi, semerbak, dia tetap lembut, enaknya sifon tuh dia tetap lembut walaupun kita taruh di kulkas di wadah yang kedap udara berhari-hari, dia tetap lembut nih, enak banget. Untuk rasa dan aroma vanilanya, menurut aku pasta yang aku pakai itu mereknya udah enak banget menurut aku. Dia paling enak deh yang beberapa pasta yang pernah aku coba. Tapi kalau teman-teman punya pasta vanila di rumah, favorit masing-masing mau dipakai juga ya nggak masalah. Jadi coba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi sifon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.